menguras pikiran. Sekarang kita akan lanjutkan lagi. Kalau tadi kita sudah masuk. Sebelumnya suara saya kedengaran ya? Terdengar, terdengar, terdengar Mbak Dewi. Saya ikutan Mbak Dewi. Terdengar Bu Dewi. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk yang tahap selanjutnya. Kalau tadi kita PCA itu unsupervised ya, teknik pengolahan data unsupervised. Untuk yang sekarang kita akan masuk ke teknik supervised, yaitu ada dua, PLSDA dan PLS. Jadi kita akan menggunakan teknik partial least square, yang mana kalau tadi kita hanya mengolah menggunakan data variabel saja, gitu. Jadi data hanya berdasarkan spektra FTIR-nya saja, tapi untuk yang PLSDA dan PLS ini kita menggunakan respon, ya. Jadi kita menggunakan respon sebagai parameter pengelompokannya. Jadi di supervise, jadi kita melihat ada istilahnya mengkontrol pengelompokan, seperti itu yang kita harapkan. Nah, jadi untuk data yang kita gunakan masih sama seperti yang tadi. Jadi kita melakukan pengelompokan tiga rimpang ya. Ada kurkuma longa, kurkuma santorida, sama ZC. Saya coba share screen lagi. Oke, baik. Jadi kalau dari data Excel tadi, kita ada standar, sampel, sama aktivitas. Nah, di sini ada suatu nilai aktivitas tertentu, saya kurang tahu nilai aktivitas apa. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya bahan, maksudnya ada aktivitas IC50 misalnya, kemudian ada kadar, ada kapasitas antioksidan misalnya seperti itu bisa kita jadikan sebagai respon. Tapi nanti kita akan melihat sebenarnya variabel mana sih yang akan berpengaruh terhadap respon yang kita berikan, gitu istilahnya. Misalnya dari aktivitas antioksidan contohnya, nanti kita bisa melihat kira-kira variabel apa yang berpengaruh terhadap respon antioksidan tersebut. Nah, kalau tadi di PCA kita tidak bisa melihat respon mana, variabel mana yang berpengaruh. Nah, sekarang untuk di PLS kita nanti bisa melihat variabel apa yang berpengaruh terhadap suatu respon. Nah, sebelum kita masuk ke yang PLS, kita coba PLSDA dulu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau bedanya PLSDA sama PLS itu, kalau PLS kita menggunakan respon yang masukkan nilai tertentu. Jadi nilainya bisa bervariasi. Tetapi kalau PLSDA nanti kita bisa menggunakan istilahnya dummy pengelompokan. Jadi kita bisa melakukan pengelompokan misalnya CL kita jadikan sebagai kelompok dengan kode nilai 1, kemudian CX misalnya 0, kemudian ZC misalnya -1. Jadi nanti ada perbandingan +1, 0, dan juga -1. Oke, baik. Kita langsung saja kita masuk ke Unscramble. Kita balik lagi. Kita masuk lagi, pakai project yang ini nggak apa-apa, atau kita mau pakai project yang baru ya? Kita pakai project ya, baru saja ya Bu ya, supaya tidak bingung. Jadi kita mulai lagi ke new. Nanti jangan lupa di save dulu Bapak Ibu kalau mau pindah ke project baru. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai lagi. Jadi tahap awal seperti tadi, kita import data kita terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, kita import dulu datanya. Kita masukkan yang terlebih dahulu yang standar. Oke, maka tampilannya seperti tadi ya, posisinya masih terbalik. Maka kita lanjutkan ke proses transpose.
Kemudian kalau sudah ditranspose, kita pakai teknik yang tadi, Bapak Ibu boleh pakai yang dari 2000 sampai 400 bilangan gelombangnya, atau mau semuanya itu diperbolehkan. Untuk saat ini saya akan coba semuanya dulu saja tetap. Jadi kita pakai teknik derivat ya, Savitsky-Golay. Kemudian ada satu lagi, kita menggunakan SNP. Mbak, mohon jangan terlalu cepat ya. Oh iya, boleh Ibu. Sampai sini saya akan tunggu dulu. Silakan Bapak Ibu siapkan datanya terlebih dahulu. Mbak Dewi, mohon maaf kalau di data saya itu ada muncul model warnings itu kenapa ya penyebabnya ya? Yang di mana ya Ibu ya? Bagian yang mana? Yang di kan misalnya saya udah analisis pakai PCA-nya, terus di folder-folder itu di bagian validation itu ada tulisan model warnings gitu. Itu kenapa ya? Apa saya salah masukin data atau gimana ya? Enggak Ibu, enggak apa-apa Ibu. Itu memang muncul model warnings. Oh gitu. Oh memang lumrahnya begitu ya. Maksudnya Iya. bukan karena salah masuk data kan ya? Iya, bukan Ibu. Oh ya. Oh ya, terima kasih. Mbak Dewi, itu yang data FTIR yang ditransport yang terakhir itu klik yang mana ya? Yang di tampilan saya Ibu, maksudnya? Kan tadi yang pertama kan derivat, terus lanjut ke SP, terus habis itu? Sudah Ibu, belum saya lanjutkan lagi. Oh, kayaknya ada sebentar. Oh iya benar. Kok saya beda ya? Yang pertama ditranspose sudah Ibu. Terus transpose munculnya S-Golay ya? Setelah ditranspose, terus di derivat, ada tulisannya Savitsky-Golay. Nah, yang berikutnya itu? Kenapa Ibu? Yang berikutnya itu nggak muncul. Savitsky-Golay nggak muncul. Yang ada SNV di belakangnya itu. Diproses lagi Ibu. Dari Savitsky-Golay, teks lagi, transform lagi, kemudian SNV Ibu. SNV, oh iya. Ini all semua ya? Iya. Oke. Maaf ya, saya ketinggalan tadi yang PCS, soalnya masih nge-lab. Ya Ibu. Sudah ya Ibu, Bapak sampai di sini. Semoga aman. Nah, sekarang selanjutnya kita akan memasukkan respon. Jadi nanti kita akan memasukkan 2 respon. Yang pertama adalah respon untuk PLSDA, jadi kita hanya menggunakan kode seperti itu. Nanti yang kedua untuk teknik PLS kita memasukkan respon yaitu aktivitas yang ada di Excel. Tapi yang pertama kita coba dulu untuk yang respon PLSDA, yaitu yang pakai kode ya 1, 0, dan -1. Nah caranya, pertama Ibu Bapak klik dulu di kolom 1 ini, kemudian bisa klik kanan, kemudian pilih insert, kemudian bisa row atau kolom. Jika sudah, bisa kita klik OK, karena kita hanya membutuhkan 1 kolom saja. Kita bisa klik OK. Kemudian di yes saja, Ibu Bapak. Nah, maka akan ada muncul 1 kolom baru di nomor kolom 1. Kalau jumlah datanya tetap sama, jadi dia bergeser. Tadinya 1866 jadi 1867. Oh iya, sebentar, dicoba pelan-pelan.
Jika sudah, sekarang kita akan masukkan C1, bisa kita ganti dengan tulisan respon saja dulu, atau Y. Ya. Kemudian kita bisa masukkan nilai-nilai di kolom respon ini pada setiap sampel dengan kode untuk CL kodenya 1, untuk CX kodenya 0, untuk ZC kodenya -1. Jadi bisa saya beri seperti ini, CL adalah 1. Jika mau di copy paste juga bisa ya Ibu. Seperti ini. CL adalah 1. Kemudian CX bisa kita beri kode 0. Mbak, pengkodean ini bebas ya? Artinya saya mau CL itu 2 atau CX itu 3 nggak masalah? Ini mirip kayak statistik kita buat pengkodean itu nggak sih untuk kategori? Iya, sebenarnya sama Ibu. Jadi sebenarnya kalau bebas itu bisa saja, tapi kalau kami biasanya lebih cenderung pengkodean yang lebih ringkas saja Bu. Jadi 1, 0, -1. Atau sebenarnya pengkodean juga bisa jika ada Ibu 3 kelompok, maka nanti kodenya bisa saja 1, 0, 0. Untuk yang pertama, grup yang pertama. Grup yang kedua 0, 1, 0. Grup yang ketiga 0, 0, 1. Itu juga bisa pengkodean. Itu Jadi ada kalau makna, ada maknanya nggak? 1 itu apa sebagai apa gitu? Nanti kalau untuk 1, 0, interpretasinya? bisa Ibu, nanti ada pengertiannya nanti, jadi bisa melihat ini sampel maksudnya ke kode yang mana gitu istilah. Ke grup yang mana, nanti ada kodenya. Kalau mau di sort ke bawah biar sama angkanya gimana tadi? Nggak kayak Kalau saya Excel di ya? copy paste aja Ibu. Oh ya udah. Jadi di blok, Iya, baik. kemudian di copy paste bisa. Iya siap. Kemudian untuk CC -1, -1, -1, -1, -1, -1. Jadi hanya untuk memudahkan nanti interpretasi, jadi kalau nanti dia memberikan respon Y-nya 1, berarti dia masuk ke grup CL. Jika -1, berarti masuknya ke grup ZC. Mbak Dewi, maaf, kalau ini kan yang terusan, kalau misalnya saya mau meneruskan ke yang proyek yang sebelumnya tanpa membuat folder baru seperti ini nggak apa-apa? Atau harus dibuat baru kayak gini gitu? Sebenarnya meneruskan tadi juga tidak apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa ya. Soalnya soalnya masih meneruskan ke yang sebelumnya tapi bisa ada pengaruh gitu, nggak ya? Enggak sih, Bu, boleh. Malah ini saya lupa bahwa kita sudah menghapus 3 sampel ya, Ibu. Iya, soalnya saya pakai yang transpose yang dalam ya. kolom 1 itu. Iya, ini saya baru ingat juga bahwa kita ada 3 penghapusan ya data ya. Ya, yang pencilan itu. Tadi adalah sampel ZC13. Iya. CL82 ya, sama ZC22 ya. ZC22, betul Ibu. Berarti pakai yang data yang ini ya? Iya, jadi hasil dari PCA, Bu. Jadi dari PCA kan pengelompokan sudah bagus, baru kita masuk ke PLS. Oh Makasih ya. ingat ini, Bu. Nggak apa. Ya, sama-sama. Ya. CL8 berapa ya, Bu, tadi? CL82. Oh, CL82 ya? Oh ya. Ya. Nah, ya, Bapak Ibu, ya. jadi Mbak Dewi, maaf mau tanya. Saya kok yang nomor 23 nggak bisa di copy paste lagi ya? Yang 23? Oh. Dimasukin aja, Bu. Diketik juga bisa. Nggak bisa ya diketik ya, bentar. Diketik bisa Ibu? Yang 24 diketik
Oh, ketik bisa. Tapi kenapa ya copy paste-nya nggak bisa? Mungkin tadi Ibu sudah nggak sengaja ngetik copy control atau yang lainnya gitu Bu. Jadi pas mau copy paste lagi nggak bisa Bu. Mau Jadi kebaca ya. iya, harus ulang lagi copy paste. Ini memang bilangan desimalnya 4 di belakang ya? Iya, dari data awal ya Bu ya kalau tidak salah. Kebetulan di bilangan gelombang ini juga sama. Oh, 5 malah. Mbak, tadi saya nanya di chat, tapi karena saya lagi di laboratorium, lagi kerjain uji aktivitas biologi, jadi nggak dengar jawabannya mungkin. Apa Ibu nanya nih? Kalau misalnya kan biasanya kan kalau kita masukin sampel itu kan seperti LCM, SMS itu biasanya dapatnya kan hanya 10 peak ya. Terus apa namanya? Apakah data itu bisa data screening yang biasanya untuk screening itu bisa dipakai untuk ini enggak? Data spektralnya. Untuk 10 Atau 10 peak biasanya dikasih. Oh, kalau itu sih sebenarnya kalau jumlah variabel itu tergantung kita punya datanya berapa Ibu. Semakin banyak variabel sebenarnya kan semakin baik ya. Jadi untuk menggambarkan nanti pola pengelompokannya. Tapi kalau hanya 3 biasanya variabelnya khawatirnya terlalu. Tapi logikanya Mbak, logikanya kan kalau misalnya komponennya dengan misal 10 peak itu kan diambil yang tertinggi ya. Kalau misalnya dia rendah-rendah itu kan respon atau aktivitasnya kan kemungkinannya kecil. Kenapa rata-rata diambilkan 10 peak tertinggi? Sebenarnya tapi kalau kita punya semuanya kan lebih bagus informasi terkait. Kalau misalnya minta raw datanya itu dalam bentuk apa filenya Mbak? Itu tergantung instrumen yang digunakan Ibu. Jadi kalau pakai ini bisa pakai apa? kebaca pakai. Kalau berarti harus di-convert dulu ya? Harus diolah dulu. Misal data dari GCMS atau dari LCMS itu kan mereka punya file sendiri ya yang kalau buat dibaca kan susah untuk dibukanya di mana gitu loh. Mungkin ada yang bisa bantu, saya kurang paham soalnya. Kalau GCMS ada program khusus ya Bu ya untuk penampilan. Kalau saya rencananya kan masukin LCMS MS, cuman saya belum tahu filenya kalau mau minta raw datanya dalam bentuk apa, terus nanti bisa dibacanya di software apa gitu loh. Itu kalau untuk MS itu NetCDF Bu, jadi nanti diminta disimpan sebagai tipe file AIAA CDF namanya itu. Jadi PDF. ya, cuman memang dari awal sudah harus dikomunikasikan. Biasanya kadang beberapa yang punya instrumen nggak familiar gitu Bu. Gitu. Nanti kalau untuk buka CDF itu di mana nanti Nah, kalau CDF bisa itu nanti dengan Halo, suaranya putus. Ya Bu, kalau CDF itu nanti bisa pakai program ini Bu, salah satunya MZMind. Oh. Itu MZMind itu Riko Bu, ada bisa di-download nanti, itu nanti bisa membuka untuk file net CDF. ya. Oke, terima kasih Pak. Mbak Dewi mohon maaf, apa bisa diulang insert kolom ini ya? Klik kanan terus insert row atau kolom ya? Betul. Row atau kolom, kemudian klik OK. Kolomnya satu saja. Iya. Ini nge-rename-nya ya apa ya? Kok bisa muncul? Oh, diklik ini aja Bu. Yang di atas C1 ya, yang di atas. Iya, betul. C1 diklik saja langsung diketik. Oh iya. Nanti bisa buka. Iya. Baik ya, Ibu Bapak sudah kita masukkan datanya, data variabelnya dan juga ada responnya. Selanjutnya kita akan masuk ke PLS, kita analyze partially square, kita masuk ke menu text, kemudian ada analyze, kemudian kita pilih partially square regression. Oke, baik. Kalau tadi Bapak Ibu meneruskan proyek yang tadi, mungkin define-nya
pengelompokannya masih sama ya seperti tadi, tapi kalau pakai project baru, otomatis kita harus melakukan pengelompokan kembali. Jadi untuk CL 1 sampai 19. Mbak, sorry ketinggalan. Ulang Mbak. Yang ini. Ulang Ibu, tadi sudah sampai analyze Udah. partial square. Kemudian di sini ada define range. Kemudian di sini ada row range. Kita akan masukkan pengelompokan CL yaitu 1 sampai 19. Jadi untuk grup CL itu barisnya sampai 19. Oh maaf, 18. Ubah 1 sampai 18. Kemudian create untuk CL, kemudian CX. CX dimulai dari 19 sampai sampai 18 tadi itu CL. Oh iya, salah ya Pak ya yang di row range. CX 19 sampai 38. 19 sampai 38 ini create. Tadi yang ini kita update dulu. Nggak salah. 1 sampai 18 update. Nah, ini sudah. Satu lagi yaitu